Bekasi, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan kota patriot. Kota ini memiliki penduduk yang padat dengan pengaruh budaya Betawi dan Sunda. Di balik hiruk-pikuk kota ini terdapat budaya yang jarang diketahui, yaitu batik Bekasi. Selama ini, Bekasi lebih dikenal sebagai kota industri daripada kota yang kaya akan budaya. Akibatnya, batik Bekasi belum banyak dikenal, bahkan oleh penduduk Bekasi sendiri. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2009. Setiap daerah di Indonesia memiliki batik dengan pola dan warna yang berbeda, termasuk Bekasi. Batik Bekasi memiliki 5 unsur utama, diantaranya adalah budaya, sejarah, flora, fauna, dan warna. Dari kelima unsur yang terdapat pada batik Bekasi, setiap motif tentunya memiliki makna yang erat kaitannya dengan sejarah dan budaya Bekasi. Jadi yang membedakan kita dengan wilayah-wilayah lain adalah motif. Nah, motif ini itu kayak misalkan kayak sejarah nih, kita misalkan punya bendok lah, ya enggak? Bendok kita sama bendok Jakarta itu beda. Jadi setiap wilayah itu punya variasi senjata tajam yang berbeda-beda begitu. Masyarakat Bekasi telah mengenakan batik sejak tahun 1869. Hal ini yang menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya komunitas batik Bekasi. Berdasarkan sejarah panjang ini, komunitas batik Bekasi berinisiatif mendorong pemerintah untuk menciptakan batik khas yang mewakili identitas daerah mereka. Hasilnya, batik Bekasi kini menjadi simbol kebanggaan budaya dan sejarah yang terus hidup di tengah masyarakat. Jadi sejarah komunitas batik Bekasi itu berdiri ya awalnya dari kumpulan mahasiswa, yaitu BEM-BEM dari beberapa kampus di Kota Bekasi. Ada Mulia Pratama, ada Unisma, ada Gunadarma, dan banyak lagi lah. Intinya mereka duduk bareng lah pada saat itu, badan eksekutif mahasiswa, untuk duduk bareng untuk berdiskusi terkait apa sih yang menjadi ikon Kota Bekasi yang bisa akhirnya kalau orang datang sini, orang dari mana aja datang sini, terus dia akan membawa oleh-oleh tersebut gitu. Nah, akhirnya kita diskusi bareng sejarawan dan budayawan itu, kita diskusi, dapatlah yang namanya batik Bekasi. Dalam proses tersebut, sebelum adanya komunitas, itu BEM-BEM tersebut bikin aksi damai untuk mendorong agar adanya batik. Di tahun yang sama dengan aksi damai pada tahun 2011, komunitas batik Bekasi menjadi pelopor seminar tentang batik Bekasi yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan serta memberikan kajian mendalam tentang batik Bekasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Sebuah langkah besar dalam memperkenalkan dan memperkuat identitas budaya Bekasi. Komunitas batik Bekasi ini awal itu adalah memperkenalkan apa saja motif batik Bekasi dan juga bagaimana para anak muda khususnya itu mengerti bagaimana caranya ngebuat batik tersebut.
biar ada regenerasi. Kan butuhnya UNESCO itu adalah harus ada regenerasi para pengrajin batik. Itu salah satu persyaratan di UNESCO tersebut, karena memang karena orang berpikir bahwa batik itu punyanya orang tua, ya nggak sih, atau yang buat itu orang tua. Nah, kita itu sebagai anak muda mendorong agar anak muda khususnya itu untuk bisa bagaimana caranya ngebuat batik gitu. Dalam upaya menjaga dan melestarikan batik Bekasi, komunitas Batik Bekasi terus berinovasi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah dengan mengadakan workshop membatik. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat ataupun anak muda dapat memperdalam pemahaman sekaligus menghargai proses di balik karya seni tradisional ini. Anak-anak sekolah kadang-kadang karena kurikulum udah merdeka kan, kadang-kadang datang ke workshop kita. Jadi kita ajarkan mereka. Jadi misalkan ada tugas dari guru, mereka datang ke sini, kita ajarkan. Semuanya kegiatan-kegiatan tersebut kita nggak dipunguti biaya. Dalam perkembangan batik Bekasi, dukungan dari pemerintah sangatlah penting. Pada tahun 2012, pemerintah mengambil langkah signifikan dengan mengadakan pra-launching Batik Bekasi di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bekasi. Acara ini menjadi langkah awal yang penting sebelum Batik Bekasi diresmikan pada tahun 2014 bertepatan dengan HUT Kota Bekasi yang ke-17. Jadi kalau perkembangan sekarang ini ya walaupun tidak signifikan, tapi bahwa ada progres setiap periodenya. Ada penambahan pengrajin. Jadi setiap ada pengrajin baru, pasti ada model batik yang baru. Jadi ukuran berhasil atau tidaknya itu dalam batik ini adalah ketika motif-motif di Batik Bekasi ini sudah bervariasi. Jadi gitu. Dari yang dulunya kita cuman itu aja, sekarang sudah banyak gitu loh. Dari segi pencampuran warna, dari pencampuran motif itu sudah mulai baik gitu. Pemerintah turut ikut dalam mendukung dengan memberikan bantuan berupa fasilitas untuk mengikuti bazar dan fashion show yang membantu memperkenalkan Batik Bekasi ke khalayak yang lebih luas. Kalau pemerintah itu ya sampai detik ini meng-hire. Jadi kalau ada kegiatan di luar kota itu yang pasti diikut sertakan, bikin stand di sana itu pasti batik. Gitu. Pasti di sana pokoknya kegiatan-kegiatan pemerintah itu pasti kita diajak lah. Yang juga dari permodalan juga pasti dia akan memberikan ruang kepada para pengrajin untuk memberikan modal, apalagi anak-anak muda. Misalkan dia ini di-hire pasti sama pemerintah terkait masa permodalan. Jadi tadi kita sama pemerintah, setiap kegiatan-kegiatan pemerintah, bahkan di acara di pemerintahan, stand pasti kita diikut sertakan. Kita kan sering ada fashion, ya festival batik, fashion. Bahkan belum lama salah satu komunitas batik, soal Kombas gitu ya, membuat satu fashion yang cukup besar ya, berskala nasional gitu. Bagaimana kostum-kostum batik kita dipakai oleh para model dalam satu event fashion yang kemarin belum lama dilakukan di Jakarta. Itu sebenarnya salah satu cara pemerintah kita ya, ketika nanti banyak hambatan-hambatan yang orang belum tahu ya kita buka ruang-ruang tersebut. Saat ini, ada aturan yang mengharuskan sekolah-sekolah di Bekasi untuk mengenakan batik bermotif Batik Bekasi. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya merata, langkah ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengenalkan Batik Bekasi kepada anak muda, sekaligus menguatkan identitas budaya daerah. Masyarakat itu bukan belum mengenal Batik Bekasi, tapi belum paham
batik Bekasi itu apa gitu. Padahal sekolah dasar itu udah pakai batik Bekasi. Cuman hanya mereka kurang paham aja, atau kitanya juga kurang mensosialisasi lebih ke akar bawah. Tapi ya dari berapa persen kemungkinan saya ya karena belum diteliti juga 40%-an lah dari jumlah penduduk di Bekasi ini yang nggak mengetahui tentang batik Bekasi. Dilihat usaha di batik ini juga semakin berkembang. Kalau untuk industri batik ini ya pasti saya berharap itu batik itu ya tetap dicintai oleh masyarakat, karena ini ciri khas Indonesia. Jangan lagi sampai ketika kita lupa, ketika kita diambil lagi oleh salah satu kan, pada momen-momen kemarin itu bahwa batik diklaim oleh negara lain baru rame gitu. Jangan sebelum viral ya ayolah, UNESCO itu sudah mematenkan bagaimana caranya generasi-generasi muda itu minimal itu paham proses membatik itu apa, itu aja sih. Masih menjadi PR bagi pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai batik Bekasi kepada masyarakat. Batik Bekasi adalah harta tersembunyi yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Mari kita angkat batik Bekasi, menjadikannya sebuah kebanggaan untuk kita semua.